Halo. Halo, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oke, kita ulang lagi ya. Aku udah dari A sampai untuk sampai Z ya. Iya, ini kalau ini seolah nggak gagal lagi kalau ini. Oke, tolong dikenalin dulu namanya Mas. Nama saya Haji Saifur Rahman. Saya asli dari Garut. Halo, yang dari Garut. Oke, yang dari Garut pada nonton nih. Oke, saya mau tanya, dulu pertama kali lihat video saya kapan sih? Udah lama banget ya. Tahun berapa? Udah lama banget, baru sekarang ya testimoninya. 2019 ya, kalau 2019 akhir. Oke. Ya, pertengahan lah, kalau nggak bukan akhir, pertengahan. Waktu itu lagi ada masalah. Waktu di zaman itu lagi ada masalah ya. Emang masalah terus. Lagi banyak masalah. Oke, terus waktu itu kan makanya saya lihat-lihat. Oke, waktu ada masalah itu terus kemudian beberapa bulan tidak ada lagi komunikasi dengan saya, lalu kemudian tiba-tiba hubungin saya sekitar berapa bulan yang lalu, itu sudah menceritakan keistimewaan keajaiban selawat. Nah, boleh diceritain, tapi saya belum dengar lengkap ceritanya itu bagaimana, jadi pengen tahu gitu. Dulu kan belum pernah diceritain kan? Oh, belum sih, mungkin ada beberapa, cuma saya tuh dikumpulin kan. Saya kan maksudnya nggak pede ya, saya lihat gitu di video Ustadz yang ATM terisi sendiri gitu kan, ya keajaiban. Kalau saya kan belum, aduh apa ya gitu. Soalnya kan kalau yang lain kan ya mungkin dengan sholawat, testimoni yang lain kan sampai beribu. Kalau saya kan masih istilahnya belum istiqomah itu yang saya ingin tuh, tapi dalam sehari saya pasti itu sholawat. Cuma yang belum istiqomah yang kayak orang-orang ya 25.000 sehari dalam 40 hari gitu. Belum ya, mungkin orang lain bisa sampai ada keajaiban sholawat, mungkin pertolongan dari Allah ya, sampai ATM tersini ya, mungkin karena keistiqomahan testimoninya gitu. Seperti itu sih tadi ya. Ini mungkin salah satu ya, mungkin yang salah satu yang sebenarnya itu masalah yang saya nggak enak banget, karena ini teman yang belum pernah ketemu secara langsung, baru komunikasi secara WhatsApp ataupun telepon, yang baik banget, yang dia tuh kalau misalkan pinjam uang tuh nggak pernah kayak orang kita misalkan pinjam ke orang ya, kalau oh iya tunggu dulu ya ini enggak. Misalkan dokter ya, dok saya pinjam uang buat ini, tiba-tiba tuh cek di rekening katanya gitu kan, langsung gitu kan. Nah puncak terakhir minta tolong sama dokter itu ya, waktu itu kepepet lah, pinjam uang sebesar 6 juta ya 6 juta. Saya janji bahwa nantilah dilebihin jadi 7 juta. Nggak usah katanya, nggak usah begituan katanya gitu. Tiba-tiba ya udah tuh cek, tiba-tiba udah ada gitu kan uang segitu, padahal belum ketemu, baru hanya sebatas via telekomunikasi aja gitu kan. Udah lama banget dia nanyain, sering nagih, tapi nagihnya nggak kayak yang nagih orang-orang yang saya punya utang ke orang-orang ya, marah atau segala macam. Ini enggak, oh iya kapan gitu kan, dengan kesabarannya, dengan oh belum ada dok, gitu. Oh kapan, ya mudah-mudahan saya mau jual rumah kata saya tuh gitu kan, 6 juta harus jual rumah dulu ya. Ya maksudnya kan saya punya utang bukan ke dia aja. Kan banyak saya utangnya gitu kan, bukan ke dia aja gitu. Maksudnya kalau ada sih ke dia gitu kan. Oh iya ya udah ditunggu ya meskipun terus beberapa bulan, hari demi hari, bulan demi bulan. Saya sendiri sih yang komunikasi, yang dok maaf ya belum bisa bayar. Oh Papa kapan, paling gitu. Sebenarnya dia paling berapa kali ya. Nah sebenarnya nggak nagih dia tuh, cuma saya tuh nggak enak karena dia tuh berkali-kali ngebantu saya tuh yang nggak biasa. Misalkan saya pinjam 300, tiba-tiba dia kirim 400, misalkan takutnya kurang katanya gitu. Ini temen yang istilahnya baru pertama lah ya begini gitu kan.
Nah, singkat cerita ya, pas udah lama lah nggak ada komunikasi ya. Saya komunikasi nanti kalau udah ada uang baru saya akan komunikasi lagi. Karena percuma saya kan komunikasi kalau hanya bilang maaf gitu kan. Makanya saya mau pengen komunikasi yang ada uang baru langsung saya kasih gitu kan. Nah, pada saat 2020 8 Juli tepatnya hari ulang tahun saya ya, kan di Facebook ada tuh. Kan otomatis di Facebook ya happy birthday kayak gitu. Happy birthday Aji katanya. Aduh, dibalas nggak ya? Serba salah. Kalau dibalas pasti kan nggak enak lagi. Iya. Oke, terus? Aduh, ya ini gitu kan. Itu pas lagi di rumah sakit ya, lagi kontrol. Ustadz tahu ya, saya waktu itu kan mau dioperasi itu kan. Nah, itu lagi ngantri gitu, lagi dioperasi gitu, lagi bingung, nggak ada uang segala macem lah, mana ada yang nagih gitu kan. Bingung gitu di situ beberapa menit. Aduh, balas nggak ya gitu kan. Ya udahlah, kalau nagih ya udahlah, jawabannya ya pasti nanti kalau udah ada uang gitu kan. Pas dibalas, oh iya dok, terima kasih atas ucapannya. Ya udah, saya ya terpaksa kan, dok maaf ya masalah utang gitu. Iya, terus? Belum bisa bayar gitu kan. Yang nggak usah dipikirin lah yang itu mah katanya. Maksudnya dok gimana gitu kan? Ya udah nggak usah katanya gitu. Maksudnya dokter ikhlas. Iya katanya. Ya udah anggap aja lah saya ngebantu katanya gitu kan. Dia non muslim sih, jadi bukan sedekah ya, jadi non Kristen gitu ya. Saya nggak terlalu ini, itu kenal dari kerja lah, kerjaan gitu kan. Terima kasih banyak ya dok gitu kan, ini beneran ya, beneran nanti janji aja katanya, nanti kalau ada orang yang butuh pertolongan kamu bantu ya. Oh iya dok pasti kata. Ya dari situ ya alhamdulillah lah, saya serasa apa ya, nggak nyangka juga gitu, mimpi ya. Saya pengen temu gitu kan, nanti kalau udah ada rezeki ya, pengen ketemu Surabaya, dia orang Surabaya, pengen aja ketemu, soalnya belum pernah ketemu sama sekali, belum tatap muka gitu kan. Terus ini yang mau saya tanya, waktu sebelum kejadian itu terjadi, Mas sudah mendawamkan sholawat berapa banyak perharinya? Oh udah, ya paling 1.000, 2.000, ya kadang ya di bawah itulah. Kalau yang kayak orang-orang 20.000 itu belum keburu ngantuk gitu. Dan kadang tiba-tiba tidur, bangun lagi. Tapi dalam sehari saya tuh nggak pernah lewat. Ya meskipun ada 100, 200, 300 apa, pokoknya ke atas deh. Kalau untuk puluhan belum sih, belum mencapai gitu. Terus itu adalah kejadian yang pertama yang Mas rasain. Sebelum itu pernah? Iya, ada baru kepikir sih. Oh ini ya, mungkin saya bukan dikait-kaitkan, memang saya sedang mendawamkan, saya meminta pertolongan sama Allah juga yang cuma kalau orang-orang kan ATM tersendiri, terisi sendiri. Kalau saya sih beda, karena saya jujur aja ya, aduh maaf banget ya, ini mungkin tersebar ya, mungkin cuma ya siapa tahu jadi bahan pembelajaran lah, jangan sampai keras seperti saya lah. Ya, itu juga bukan utang, ini bukan hura-hura ya, bukan karena ada sesuatu lah yang menyebabkan saya bisnis ya, waktu itu awalnya itu bisnis bangkrut ya, sehingga pinjam bank sana sini lah, seperti itu sih. Dan yang kalau cerita saya yang keajaibannya ini ya, pertolongannya itu apa, ya mungkin ini pertolongan dari Allah ya, mungkin nggak mudah karena saya juga mendawamkan sholawat yang nggak kayak seperti orang-orang yang bekerja sekeras sampai suntuk semalam nggak tidur. Saya mah hanya sebatas semampunya saya gitu. Waktu itu saya tuh 2019 kan alhamdulillah, di mana saya keterima PNS ya, CPNS di akhir 2019, angkatan 2019, alhamdulillah.
Nah dari situ kan saya resign kerja gitu ya. Saya di Jakarta kan meninggalkan utang ya, alhamdulillah dapat saya kerjaan ya PNS ini. Pindahlah ke Garut, pindahlah ke Garut. Otomatis kan di kerjaan saya tuh ini ya pastilah nggak dapat gaji ya untuk terakhir. Nah dari situ tuh dapat gaji terakhir, padahal kan udah tahu kan di situ tuh saya udah resign kan. Orang kantor kan, kalau mungkin di perusahaan yang lain, kalau di perusahaan lain atau mungkin saya juga nggak ngerti ya, saya itu dapat satu kali gaji, terus di situ tiba-tiba di ATM saya tuh kok nominalnya itu ditambah THR karena waktu itu bertepatan dengan Lebaran 2019, bukan Lebaran, bulan Ramadan 2019. Saya resign, dapat gaji terakhir, bonus terakhir, tiba-tiba itu ada transferan lebih. Kok ini saya bukan sengaja nggak tanya ya mungkin itu bonusnya segitu karena saya nggak tahu. Karena di perusahaan itu saya pindahan juga baru berapa bulan di situ ya, 3 bulan ya, baru 3 bulan saya tuh di situ kerja udah dapat bonus, karena kan saya nggak tahu bonusnya berapa, hampir berapa ya, saya tuh dapat sekitar 20 juta ya, sekitar segituan lah. Ini uang dari mana gitu ya, kok lebih gitu, padahal kan udahlah. Nah dari situ kelebihan itu saya bayar utang tuh ke aplikasi. Jadi sekarang utangnya udah lunas semua udah tahunnya udah lunas semua. Sekarang utangnya sudah lunas semua sekarang. Itu yang ke aplikasi. Kalau yang untuk ke bank yang bekas dulu itu, ini yang pretelannya tadi. Kalau ke bank sih nggak, ke temen ya, sebenarnya temen ada bank juga. Kalau ke temen sih kurang kalau segitu. Ini kan kalau ke aplikasi kan sekitar belasan juta lah. Kalau hitung-hitung udah belasan juta tertutup tuh semua utang yang pokoknya yang aplikasi deh tertutup dengan yang ada transferan itu. Tetapi beberapa bulan kemudian tiba-tiba ada telepon katanya salah transfer kan, sekitar 4 juta. Berarti sisanya saya alhamdulillah, berarti saya ya itu buat bayar aplikasi ya, berarti yang 4 juta. Oh ya udah Pak, maaf, paling nanti saya pas gajian saya bayar yang 4 juta, kelebihan 4 juta. Jadi si kantor tuh saat transfer ke saya 4 juta. Tapi pas ke bulan berikutnya ternyata saya itu masih dapat gaji gitu kan. Bulan berikutnya masih ada 1 kali gaji lagi katanya. Berarti 2 kali gaji. Padahal saya udah berarti saya mendapatkan setelah resign itu 2 bulan saya dapat gaji, masih dapat gaji dari situ. Nah ketutuplah yang si orang yang kelebihan transferan itu ya, bukan kelebihan, salah transfer harusnya ke orang itu malah ke saya, si kantor itu. Dan bulan berikutnya orang kantor lama temen ngabarin, Ji katanya ya, dapat bonus lagi katanya gitu kan, 7 juta. Gitu 7 juta sekian gitu kan. Mas saya iya katanya gitu kan. Ya alhamdulillah bisalah ketutupan itu untuk bayar utang lagi gitu kan. Bayar utang. Nah itulah cerita yang bukan salah transfer ya, kantor yang masih ngasih harusnya kalau orang udah resign kan enggak aturan kantor kan sebenarnya kalau dihitung-hitung secara jeli pihak kantor itu harusnya kan udah resign saya tuh dari 2 bulan tuh kan harusnya udah enggak, apalagi saya baru kan di situ 3 bulan. Kalau kantor yang ketat itu enggak akan paling ngasih bonus berkali-kali gitu kan, terus gaji sampai 2 kali gaji. Ini maksudnya gitu kan. Ya, mungkin kalau bukan izin Allah ya si orang kantor itu enggak akan ini kan misalkan protes ya, misalkan ini kan udah keluar ngapain misalkan ini gaji ini kan enggak gitu kan. Itulah alhamdulillah keprofesional perusahaan itu ya, Kementerian ESDM sih. Saya kalau perusahaan swasta lain kayaknya enggak akan dibayarin gitu, apalagi saya udah 2 bulan
resign gitu sih. Itu Mas resign dari mana? Dari yang ESDM, kedua ya. dari yang mana sih? Mas resign dari yang Jakarta. Gimana? Resign dari perusahaan yang Yang mana? apa? Tadi katanya kan resign terus ke CPNS. Tadi yang gaji yang tadi dibayarkan itu yang dari perusahaan yang lama ya? Yang Perusahaan perusahaan terakhir sebelum diangkat PNS gitu Mas, di itunya gitu Oke. Itu gitu. nah kejadian sih itu, yang kejadian yang itu tadi yang dapat transferan 20 jutaan atau sekian itu tadi itu terjadi setelah yang dapat bantuan dari dokter itu atau gimana? Oh itu mah baru-baru kemarin 2020. Oh yang Ini saya ceritanya saya itu dari depan ke belakang gitu. iya makanya Berceritanya dari depan. Mungkin soalnya gitu saya terkesannya itu yang dokter ya, sebenarnya maksudnya yang nggak mungkin, soalnya saya tuh kalau sama orang yang baik tuh nggak bisa terlupain lah istilahnya gitu, merasa dosa gitu kan. Gitu sih, makanya saya lebih mengutamakan pengen cerita itu yang waktu pertama yang nggak jadi ya. Tapi gitu. sampean pernah nanya nggak sih, kok dokter baik banget sih sama saya? Apa memang dia sama semua orang seperti itu atau cuma sama Mas Aji aja? Jujur sih dulu kan saya tuh kayak saya kerja di asuransi ya dulu waktu 2013 ya, saya tuh kerja di asuransi kesehatan ya. Kan ngeklaimnya itu ke saya tuh. Jadi si dokternya itu punya klinik. Kalau nanya perihal apa namanya, kok baik banget? Enggak sih, itu kan nggak mungkin dong, saya kayaknya nggak etis ya. Dok kok baik banget? Kayaknya nggak mungkin. Cuma waktu itu apalagi nih apa namanya? Dok nih baik banget gitu kan? Ya kan Mas juga katanya udah baik ke saya, cuma kan saya nggak tahu pernah baik ke dia seperti apa kan gitu. Oh, gitu. Jadi mitranya asuransi saya itu kliniknya dia gitu. Oh gitu. Entah apa. Nah, gitu sih. kan Cuma baru tahu, dua cerita tuh, yang satu dapat yang dari perusahaan lama, yang kedua yang 6 juta dari dokter. Yang ada lagi nggak cerita-cerita yang lain? Ada. Ada ini akhir 2 September atau November ya, lupa lagi, 2020. Alhamdulillah saya kan ada sampingan ya. Kalau ngandelin PNS kan ya gajinya pas-pasan ya untuk awal-awal ya, tadi ya seperti itu. Alhamdulillah ada rezeki ini dari job saya yang budgetnya itu 10 juta dalam satu hari, dari pagi sampai karena corona ya, jadi kerjaannya sampai dipercepat lah, sampai jam 4 gitu. Itu budget yang pernah saya dapatin dalam kerjaan sampingan saya gitu. Itu padahal kan saingannya banyak, tapi alhamdulillah kliennya itu milih saya gitu kan istilahnya. Saya juga sempet nggak percaya ini bener nggak sih. Sebentar 10 juta per hari itu selama berapa lama? Ya sehari, kerjaan sehari aja. Oh, saya pikir selama entah sebulan, jadi 30 hari gitu kali 10 juta. Oh enggak, ini sampingan saya itu seproyek gitu. Sehari udah. Sebelumnya kan saya nggak pernah sampai budget yang nominal segitu gitu kan. Itu proyek dari mana? Dari perusahaan yang PNS ini ya? Proyek dari situ? Oh bukan, aku di luar, aku advert iklan. Oke, itu sama orang luar negeri? Sama orang dalam negeri itu luar negeri? Oh enggak, dalam negeri. Oke. Nah terus akhirnya kepilih. Halo? Gitu sih Tad. Halo? Ya, halo. Sempat terputus. Halo, sempat terputus tadi sebentar. Sinyal. Iya. Terus itu pesaingnya boleh tahu berapa banyak tadi itu yang tadi yang 10 juta ini? Apanya? Kan Mas tadi bersaing dengan orang-orang sehingga Mas yang terpilih untuk yang proyek yang 10 juta tadi per hari tadi.
kan yang ikutan banyak. Cuma waktu itu yang nominasi itu ada tiga orang, si apa namanya sutradaranya kan orang luarnya, dia nggak jadi. Yang kedua tereliminasi 2 orang, saya dan 1 orang. Nah si sutradara yang dari dari luar negerinya itu alhamdulillah memilih saya sampai nggak jadi yang si orang itu, padahal kan lebih bagusan dia. Kalau menurut saya saya nggak akan dapat gitu kan, apalagi kan ini jobnya job yang orang-orang inilah gitu kan, orang-orang tinggi lah gitu kan istilahnya. Okay. Seperti itu sih. Iya, pokoknya saingannya banyak, dari tersaring 2 kepilih 1 gitu, dari sekian banyak orang gitu kan, soalnya kan budgetnya ya lumayan lah. Oke. Gitu banyak juga itu sih kalau yang ini ya. Terus itu langsung dapat ini seperti itu. Dikerjain proyeknya langsung hari itu dibayar juga langsung atau bagaimana? Langsung dibayarin. Kalau di iklan itu langsung dibayar. Oke. Enggak sampai berhari-hari saya udah kelar, udah langsung gitu kan. Terus ya alhamdulillah pas terima itu rasa kayak mimpi kayaknya ya. Gue kerja 1 hari dapat segini gitu. Bener, itu kerjaan yang super santai, yang kliennya tuh enak, yang nggak capek, enak, yang nggak membutuhkan waktu yang kayak sebelum-sebelumnya ya harus dari pagi ketemu pagi gitu kan, sampai malam, larut malam gitu kan. Ini yang paling enak dengan budget besar gitu kan, apalagi ini kan lagi corona ya. Lagi susah uang. Iya. Aduh gitu kan. Jujur kan itu ya mungkin ya saya juga kan ikhtiar sama Allah ya berdoa, sholawat segala macam. Setiap itu akhir bulan loh Tad. Setiap akhir bulan ketika saya bayar utang ini gitu, soalnya kan utang saya banyak, jadi yang paling yang kecil-kecil sih. Kalau yang gede ke bank kayaknya belum ya mudah-mudahan insya Allah ngasih yang lebih lah untuk menutupi semua yang gede itu. Nah ya setiap di akhir bulan gitu loh, bukan ya akhir bulan mau mepet ke akhir bulan lah, ada aja setiap hati gimana mengeluh saya, tiba-tiba ada kabar baik, gitu. Selalu seperti itu. Kebelak-belakan sampai sekarang pun saya rasakan seperti itu tadi. Ya meskipun bolong-bolong lah, nggak kayak orang-orang gitu kan. Saya juga pengen sih istiqomah gitu kan. Bukan ngebuktiin ya. Ya saya juga yakin lah kalau dengan sholawat yang semakin banyak bersolawat, keajaiban itu pasti akan yang di luar nalar lah ya tadi ya. Bukan bohong gitu kan. Apalagi saya yang Allah ya, apalagi yang banyak gitu kan. Seperti itu. Tadi terputus ya. Apalagi saya ngapain tadi? Terputus bentar. Apalagi saya yang tadi ngomong apalagi saya. Iya, sholawat saya aja yang kadang bolong-bolong, kadang yang belum yang berpuluh-puluh gitu kan. Sama Allah dikasih keajaiban ya, bukan keajaiban ya, bagi saya keajaiban. Seperti itu, pertolongan yang beda dari sebelumnya lah. Nah apalagi orang-orang yang sampai puluhan sehari 25 juta ya wajar lah mereka ya dapat ATM tersendiri, ATM terisi sendiri, ya itu bukan bohong gitu. Memang bagi Allah siapa sih yang nggak ada yang nggak ada mungkin lah istilahnya seperti itu sih Tad. Halo. Makanya waktu itu saya sempat kesel ya, waktu itu ada yang menentang Ustadz ya, katanya masa ada sih katanya ATM tersendiri, ATM isi tersendiri ya, pernah nggak sih? Iya, katanya settingan ya, lah, katanya settingan. Saya tuh meskipun saya nggak pernah ngalami, tapi bukan hanya keajaiban sholawat itu bukan hanya ATM tersendiri, cuma kan Allah ngasihnya di mana kita akan gitu kan, kita bener-bener ya mungkin saya keajaibannya hanya dengan kerja keras saya ya, saya kan masih ada gaji ya tadi ya,
mungkin bisa dibantu dengan itu. Kalau orang lain mungkin emang bener-bener kepepet, nggak ada duit sama sekali, ya itu pertolongan Allah dengan ATM tersendiri gitu kan. Masa mungkin saya berpikirnya gini, nggak mungkin sih saya dapat gaji, kok serakah gitu pengen ATM tersendiri gitu kan, mungkin seperti itu. Saya berpikirnya seperti itu. Makanya saya harus kerja keras, tapi dengan yang dibantu dengan Allah ya dengan mudah gitu, entah inilah entah itu, seperti itu sih. Setelah itu gitulah, positif. Setelah itu masih selalu sering dapat proyek-proyek seperti itu lagi atau cuma sekali itu aja? Iya, masih lanjut ke 2021. Alhamdulillah di 2021 ini sampai terakhir ini dapat 2 job gitu kan. Dapat 2 job ya dalam 1 tahun. Biasanya saya dalam 1 tahun sekali gitu kan, dulu ya waktu di Jakarta. Alhamdulillah pas di sini ya mungkin saya terus mendawamkan sholat juga dan ibadah-ibadah yang lain ya, dan sedekah juga sih. Jangan lupa untuk sedekah juga. Ini sebenarnya bukan ria ya, cerita aja untuk motivasi ke orang-orang ya. Maaf gitu yang nonton, bukan saya ria atau apa ya, Allah lah maha taulah isi hati saya apakah ria atau enggak gitu ya. Dalam tahun 2021 ini alhamdulillah saya dapat 2 job ya. Mungkin meskipun budgetnya nggak terlalu sebesar yang di 2020 ya, tapi setidaknya nominalnya yang masih jutaan lah ya, masih kebantu. Itu pas setiap akhir sampai akhir bulan gitu kan, uang kan yang namanya orang gajian ya, beda dengan orang yang dagang ya. Kalau dagang kan tiap hari, kalau gajian kan nunggu gajian gitu kan. Aduh, uang udah mulai habis gitu kan istilahnya. Tiba-tiba ada SMS, Ji katanya kamu kepilih katanya gitu kan, syuting besok katanya gitu kan. Oh oke, gitu kan, alhamdulillah gitu kan. Bantu itu untuk apa ya, untuk kehidupan sehari-hari. Maksudnya Mas Aji aktor pemain sinetron? Sebenarnya sih ya, kalau boleh jujur sih sebenarnya malu ya. Tapi pemeran pendamping atau bukan pemeran utama ya? Itu yang di 2020 itu peran utama di iklan. Itu pertama kalinya saya mendapatkan main Taiwan ya, bisa dibilang main Taiwan lah. Sisa-sisanya biasanya supporting, fitur, kayak gitu sih Tad. Nah terus yang itu yang di 2000 yang pertama ya di 2021, terus yang kedua kemarin Februari kalau nggak salah, Maret atau Maret ya, lupa lagi. Maret kayaknya kalau nggak salah, itu lumayan agak alhamdulillah lebih besar gitu kan. Itu sama juga tiap akhir bulan uang nggak ada. Saya biasa, ya Allah nggak ada uang gitu ya. Ini bukan bohong ya, maksudnya bukan settingan atau apa. Maaf ini takutnya ada yang bilang seperti itu. Enggak. Setiap akhir bulan ketika ya saya uang udah nggak ada ya, masa saya mau pinjam lagi ke pinjaman online, jangan sampai lagi. Ya terus? Kalau akhir bulan kayak gitu ya, alhamdulillah itu semuanya syutingnya nggak sempat sampai malam, semuanya lancar, cepat, dan nggak terlalu capek juga ya. Itu yang apa namanya, yang di dunia periklanan ya terakhir kemarin. Kemudian ini di luar periklanan juga, alhamdulillah di akhir bulan kemarin alhamdulillah dapat insentif lah dari kerjaan. Itu sama juga akhir bulan ketika ya gak ada uang gitu kan ya, gak ada uang juga sama gitu ya. Alhamdulillah ada gitu, kayak gitu loh Tan. Oke. Terus saya gimana? Mas Aji pernah nggak sih cerita hal-hal kayak gini ke temennya atau ke ibu atau ke keluarga gitu? Pernah nggak sih ceritain kejadian kayak gini? Paling ke orang tua kalau ke saudara iya. Cuma ya gitu, samalah saudara juga ya, apa namanya, nggak istiqomah gitu rata-rata beneran.
istiqomah tuh paling mahal. Nggak bisa. Oke, misalkan saya semangat nih, besoknya pengen 25.000, ada aja gangguan. Tapi kalau saya tuh gangguannya, bukan malas, ada aja gangguannya. Entah misalkan entah tugas lah, entah atau dipanggil misalkan ada acara lah di luar, kayak gitu sebenarnya. Kalau malas sih enggak, cuma bisa ngantuk, misalkan kayak gitu sih, kalau itu wajar ya. Seperti itu, makanya banyak gangguannya itu sebenarnya. Dulu Mas Aji waktu saya mau tanya, dulu Mas Aji pertama sekali lihat video saya, pernah nggak sih memikirkan ini jangan-jangan settingan juga nih? Pernah nggak sih mikir gitu? Bener, pernah. Pernah. Ya namanya saya kan di dunia iklan ya. Ya pasti semua video-video bohong dong gitu kan, seperti itu ya nggak semuanya ya kan. Maaf, ini takutnya ada yang nonton yang bikin vlogger kayak gitu ya, namanya orang kan biasalah di dunia maya mah kebanyakan bohong. Masa sih, makanya saya tuh penasaran, karena semua video yang saya akan cari ya gimana saya supaya melunasi utang kan. Awalnya itu saya mencari-cari, kan suka lihat ya YouTube kayak Ustaz Adi Hidayat ya, terus Ustaz Yusuf Mansur. Waktu dulu tuh lagi gencar-gencarnya Ustaz Yusuf Mansur, saya semua judulnya itu digarap lah sama saya, didengerin. Nah, ketemulah channel Ustaz waktu itu tuh. Terus didengerin gitu. Bener nggak sih gitu kan, ATM terisi tersendiri ya. Saya penasaran ya, ATM terisi sendiri gitu kan. Kan penasaran ya, mudah-mudahan saya bisa, karena dengan tanpa kerja keras kan, bisa terisi sendiri, terus bisa bayarin utang kan, gitu kan. Terus gimana? Ya dari situ udah mulai mendawamkan di 2019 ya, pas ketemu channel Ustaz. Malahan ke orang tua minta tolong bantuin, ke orang tua tuh bantuin lah gitu, sehari 25.000. Sama orang tua juga nggak sempat 25.000 tuh ketiduran gitu, orang tua juga gitu. Bukan. Yang ingin saya tanya tadi begini. Tadi kan awal mulanya lihat video saya agak ragu. Udah gitu kenapa kok? Kalau biasanya kan kalau orang ragu tuh nggak mau ngamalin, ini bohong, bullshit itu semua, nggak mau ngamal. Ini kan beda. Mas Aji lihat video ragu tapi diamalkan juga kan gitu. Ya mungkin untuk membuktikan sih sebenarnya bener nggak sih. Terus dalam hati saya ya, siapa tahu kalau bener saya dapat ATM tersendiri kan, bisa bayar utang. Itu saya tuh makanya ya memang masa sih kan, dari pertanyaan itu, keraguan-raguan itu pengen membuktikan. Saya tuh orangnya gitu, bener nggak sih gitu, penasaran. Saya tuh orangnya penasaran gitu, makanya pengen ngebuktiin sampai minta bantuan orang tua gitu, minta ngebantuin kan, karena saya kan terjepit utang ya, pengen beres-beres utang ya, karena kan takut juga kan kalau utang dibawa mati. Makanya saya tuh takut dari waktu itu tuh 2019 tuh lagi gencar-gencar, lagi banyak utang gitu kan, sampai gaji pun selalu minus gitu kan. Pinjam pinjaman online, pinjol kayak gitu sih. Terus beda nggak sih yang dirasain dulu sebelum ngamalin salawat, setelah dengan sekarang udah rajin gitu? Apa bedanya? Beda banget. Kalau dulu ya segitu-gitu sih rezeki ya. Kalau ada iklan pun misalkan dalam sebulan tuh bahkan 2 tahun nggak dapet, dan setahun sekali, atau prosesnya tuh rumit, terus maksudnya susah gitu ya, bukan hal itu aja ya, bukan dalam hal proyek aja. Ya rezeki itu jarang kayak seperti sekarang ini sih gitu. Kalau sekarang kan misal gini, contoh ya, ini hal kecil gitu ya, nggak tahu ya menurut orang lain, mungkin menurut orang lain biasa, tapi menurut saya tuh luar biasa. Misalkan gini, aduh saya pengen ini, tiba-tiba ada yang ngasih. Hal kecil, makanan misalkan, aduh saya pengen ini, makanan ini, misalkan tiba-tiba ada yang ngasih gitu kan. Tiba-tiba atau di kantor ataupun di rumah atau tetangga, kayak gitu sih Tad. Jadi sekarang itu dengan bersolawat itu, apapun yang ada gerakan hati belum ini, itu udah ada duluan, apa yang tanpa kita harus meminta. Nah itu, ini bukan bohong. Coba deh teman-teman di rumah yang cobain deh. Ini bukan ini ya. Ya kita kalau sebagai muslim harus yakin dong ada Allah gitu. Jangan gak yakin.
Oke, oke. Gitu sih. Masih ada cerita yang lain Tinggal ininya. yang belum diceritain? Paling paling yang hal-hal kecilnya itu dari hati kecil pengen ini ada, hati Dikasih. kecil pengen ini ada. Bener itu gitu kan. Terus keajaiban yang apa ya, misalkan kita lagi ada urusan nih, misalkan entah pemberkasan atau apa ya, lagi ada urusan apa misalkan ke kantor ini untuk urusan pemberkasan atau apa ya dari kerjaan kantoran, itu dipermudah beda dengan yang lain gitu kan, seperti itu Oke. hal-hal yang di luar dugaan gitu loh. Jadi Mas sambil Seperti itu sih, Kak. sambil kerja salawat ya dalam hati atau gimana sambil beraktivitas gitu? Enggak, aku di kantor YouTube. Aku di kantor YouTube solawat apa namanya, solawat terus bacaan-bacaan, pokoknya semua bacaan saya sambil kerja sambil dengerin di YouTube, di internet gitu, di apa, di setel, Oke. dinyalain gitu. Iya. Dinyalain maksudnya. Pakai selawat apa ya? Jibril ya, sallallahu alaihi atau selawat yang lain? Aku selalu sholawat Jibril kalau mau tidur, selalu. Sekarang tuh saya temuin channel siapa ya itu. Jadi di situ tuh ada udah ada target udah plus ada digitalnya 25.000, plus ada angka-angkanya muncul satu, misalkan Shallallahu Muhammad muncul satu, kayak gitu. Jadi kita ketahuan nih, kita tuh udah berapa gitu. Jadi kayak dipandu sama si channel YouTube itu gitu. Okay. Shallallahu Muhammad, shalawat juga ada gitu di situ. Kalau waktu tiap tidur aku selalu gitu loh, selalu kalau nggak sholawat ya kayak waqiah ataupun adalah surat-surat yang lainnya yang untuk penarik rezeki gitu kan, sayyidul istighfar gitu kan. Tapi sholawat itu selalu aku berangkat kerja di motor itu selalu gitu kan, selalu mendawamkan gitu. Okay. Cuma untuk sekarang ya, untuk sekarang apa nominal saya nggak begitu di ini, soalnya kan kepotong, jadi aduh ya udahlah yang penting sholawat deh gitu. Kepotong. Oke. Tadi waktu sebelum kita wawancara katanya pengen tidur, emang biasa tidur langsung habis isya langsung tidur ya? Tiap hari begitu kebiasaannya? Ya jam 9 saya langsung tidur ya, jam 9 tidur, bangun jam tahajud lah jam 2 atau jam 3 lah, seperti itu sih gitu. Ya saya seperti itu sih. Ini bukan ria ya, maaf. Udah berapa lama kayak gitu? Ini mau untuk motivasi aja. Udah berapa lama kayak gitu? Gimana? Udah berapa lama? Dari zaman SMA juga udah kebiasa situ, zaman SMA, kuliah, kerja itu seperti itu sih, kebiasaan. Ya kadang ya kalau lagi ini jam 10 kalau nggak bisa tidur ya namanya manusia kan ya nggak tiap konsisten ya, jam 9 ada kadang jam 10 kayak gitu sih. Terus kalau bangun jam 2 tidurnya jam berapa lagi? Nggak sampai subuh nggak tidur lagi? Biasanya kalau habis subuh sudah tidur. Terus ke kantornya jam berapa? Kadang. Ke kantornya jam Gimana? berapa? Ke kantornya jam berapa? Ke kantor jam 7:30 lah udah berangkat sih. Soalnya deket juga sih, paling 15 menit lah nyampe kantor. Kalau di kantor nggak pernah ngantuk? Seger terus kalau di kantor? Enggak sih, enggak ngantuk, biasa aja. Soalnya udah dari apalagi kan dulu ke kantornya sip-sipannya gitu, jadi mungkin udah terbiasa gitu. Sip ada sip siang malam gitu sih. Oke. Jadi ya udah terbiasa gitu. Iya, Mas Aji udah hampir 40 menit loh kita ngomong. Terima kasih ya sudah berbagi waktu. Masa nggak terasa ya? Iya. Sebenarnya saya tuh gugup loh Tan. Kenapa? Merasa ngimpi gitu. Gugup, merasa mimpi gitu kan. Biasanya kan ya ini ya sama Ustadz kan. Biasanya Ya, lihat di video YouTube, tapi ini sekarang lihat langsung, komunikasi langsung gitu ya. Ya benar-benar. Pantesan waktu itu ada testimoni siapa ya, katanya pernah gugup gitu. Bener gitu, kerasa sendiri gitu kan, apa namanya, gugup. Iya maksudnya gugup, merasa nggak percaya gitu kan. Malah saya tuh pengen ketemu loh Tad, beneran. Oh iya, Mas dia di mana tadi? Di Garut ya? Di Garut. Iya, saya ke Jawa Barat. Saya ke Jawa Barat itu baru cuma ke Bogor doang, yang lain-lain belum pernah. Kalau dari Garut ke Bogor 2 jam lah kalau nggak salah.
Deket Mama di Bogor di mana ya Tad? Dulu diajak sama teman-teman jalan-jalan cuma gitu doang. Oh gitu. Iya, bukan khusus mau kemana gitu, cuma diajak aja, pengen tahu kota Bogor, udah keliling kota, udah gitu aja pulang, cuma gitu doang. Oh gitu. Oh, iya Tad, saya tuh yang bikin penasaran dari dulu sampai sekarang, apa sih awal mulanya kok bikin seperti ini gitu loh? Apakah ini ide secara spontanitas ataupun apa sih gitu yang ada begini-begini gitu loh? Testimoni terus enggak, ya memang gini gitu. Awal mulanya itu ya karena saya cuma bercerita tentang keajaiban-keajaiban yang saya rasain awal mula saya bikin video. Jadi saya ingin agar orang lain mengamalkan hal yang sama biar orang lain juga ngerasain seperti itu aja sih motivasinya, karena saya melihat orang belum pernah belum banyak yang tahu tentang hal-hal kayak gini gitu kan. Jadi saya cuma pengen mengasih tahu bahwa agar gini loh, kalau menghadapi hidup itu nggak usah stres, cuma ngamalkan gini aja udah selesai. Saya cuma bikin gitu. Bener jujur saya tahu untuk sholawat yang bener-bener harus sholawat itu ya keajaiban dari sholawat dari Ustadz aja. Kalau yang lain kan cuma ya paling gitu ya ceramah biasa ya, maksudnya bukan membandingkan ini, maksudnya lebih saya nurut gitu loh, nurut ya pengen karena mungkin beberapa testimoni ya yang orang-orang udah ya mudah-mudahan untuk kedepannya saya bisa seperti orang-orang ya, bisa istiqomah, bisa sehari 25.000, terus ada keajaiban. Saya tuh janji gitu sama Allah, ya Allah kalau saya seperti orang-orang ya dapat ATM terisi sendiri gitu kan, pengen gitu yang bayar utang, soalnya saya belum kelar, masih ada gitu, masih ada urusan utang lah, belum selesai gitu yang gedenya gitu. Saya tuh sekarang tuh pengen lagi menggencarkan untuk sholawat tuh pengen 500 miliar minta sama Allah. Iya, mudah-mudahan ya itu harus diimbangin dengan sedekahnya dong. 500 miliar. Betul. Iya. Saya aja pegang uang 1 miliar aja belum pernah, boro-boro. Kalau Aji mah kan gini katanya kalau minta sama Allah tuh jangan muluk-muluk katanya, emang, gitu kan. Iya, betul. Makanya saya tuh ayo udah deh, saya pengen 500 miliar gitu kan sama Allah kan, seperti itu. Cuma harus sabar, kalau Allah belum kabulkan ya sabar aja, doa terus gitu ya. Oh, iya sih. Ya benar sih, meskipun ya kadang ada apa ya namanya godaannya, kadang aduh kok nggak ada lagi gitu, atau seperti saya tuh pengen, kalau yang lain sih ada ya alhamdulillah, bukan tidak bersyukur ya dengan kajian itu udah Allah ngasih pertolongan ya, cuma pengen kayak orang-orang gitu kan, ATM tersendiri, ATM isi sendiri gitu kan gitu. Saya tuh tanpa kerja keras, tanpa capek nah, tadi gitu kan, tapi bukan berarti saya nggak mau capek. Tadi kan gimana? Nggak kerja keras tuh, cuma sebentar aja kerjanya dapat 10 juta, itu kan luar biasa tuh. Ya, belum dimarah-marahin. Ya ada lah ya namanya. Ya mungkin saya tuh harus dapat uang dengan kerja keras, keringet dulu mungkin ya. Mungkin ya gitulah mungkin ya mungkin saya juga insya Allah mudah-mudahan lah dapat seperti orang-orang. Ya harus ditambah dulu jumlah salawatnya. Kalau cuma 100.000 ya belum begitu dahsyat lah. Ditambah lagi gitu ya. Iya, 25.000 ya tadi ya? Iya, nggak mesti sih, misalnya 10.000 atau 15 atau berapa lah. Tapi jangan, kalau 1.000 itu terlalu dikit. Pokoknya kalau usahakan di atas 10.000 kalau bisa, di atas 10.000 aja. Oh, jangan kurang ya? Jangan kurang. Kalau lebih bagus. Boleh gitu. lebih bagus. Jangan, insya Allah lah, mudah-mudahan. Soalnya saya lagi ya tadi lah dibilang lagi memfokuskan segitu biar urusan saya tuh kelar, pengen fokus ibadah lah kan gitu. Iya. Capek mikirin utang. Oke. Aduh, maaf ya. Maaf. Oke ya. Sudah 40 menit, nanti orang-orang pada bosan lagi lihat wajah kita. Di skip aja deh. Soalnya saya seru ngobrol sama Ustadz, berbagi pengalaman. Lain kali boleh lagi ini, gitu kan. Next time kita boleh ngobrol lagi. Oke? Nanti pengen testimoni lagi deh kalau ada yang bener-bener ajaib, bukannya yang teristimewa lah gitu kan ya. Ya boleh. Seperti itu sih. Oke. Udah ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, Tad. Ya, Masya Allah. Ya, itulah tadi teman ya, kisah keajaiban selawat yang dirasakan oleh Mas Aji dari mana ya? Dari Garut tadi ya. Semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Dan kepada teman-teman yang sudah mempunyai kisah-kisah keajaiban selawat, jangan lupa untuk berbagi testimoninya ke WhatsApp dengan nomor 0812 771 62924. Insya Allah akan segera saya tayangkan. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.